Niat baik belum tentu hasilnya baik. Aku belajar ini pagi tadi dari kandang ayam. Assalamualaikum Bu. Pernah gak sih kita ngelakuin sesuatu cuma karena kasihan? Jadi pagi tadi pas aku di kandang ayam, aku kasihan ngeliat 2 ayam jago yang udah semingguan di kandang, sedangkan ayam yang lain bebas berkeliaran. Padahal sebelumnya suamiku udah bilang, ayamnya jangan dikeluarin ya. Tapi di kepalaku cuman satu. Ih, kasihan, udah 1 minggu di kandang terus. Gak apa-apa deh dikeluarin, pikirku. Dan akhirnya aku bukalah kandangnya. Yang terjadi bukannya tenang, bukan adem. 2 ayam itu malah ribut sama ayam yang lain, saling kejar, saling patu. Ayam yang lain lagi makan malah gak kebagian makanan gara-gara 2 ayam itu. Situasinya jadi kacau, berantem terus. Aku jadi mikir, kalau ayam ini berantem terus sama ayam yang lain, gimana? Makin berantakan dong. Ini gara-gara aku nih. Aku memang niatnya baik, tapi ternyata caraku salah. Dan dari situ aku sadar satu hal penting. Ternyata rasa kasihan itu berbahaya kalau enggak dibarengi dengan logika. Bu, ini bukan cuma soal ayam. Ini sering kejadian di hidup kita juga. Kita sering ngalah karena kasihan. Kita sering ambil keputusan pakai perasaan doang. Kita sering enggak dengerin kata hati yang padahal udah bilang jangan. Dan kita juga sering abai pesan yang disampaikan. Ujung-ujungnya gimana? Udahlah salah, ribut, capek, nyusahin diri sendiri lagi. Di titik itu aku paham kenapa dalam Islam seorang istri itu apa-apa harus tanya suami, apa-apa harus izin suami. Karena suami itu bisa mikir lebih panjang, sedangkan istri itu cenderung pakai perasaan. Dan ternyata perasaan-perasaan itu baik, tapi perlu diarahkan. Faktanya dalam Islam, dengerin suami itu nggak pernah ada ruginya buat perempuan. Kalau kita dengerin, benernya kita dapat pahala, salahnya istri juga nggak nanggung dosa. Karena dalam rumah tangga, seluruh tanggung jawab anak-anak dan istri itu ada di pundak suami. Tapi ingat ya Bu, ini berlaku kalau suaminya akalnya sehat, pikirannya jalan, yang paham agama, dan yang penting takut sama Allah. Bukan asal pokoknya suami terus blas harus nurut. Gak gitu konsepnya. Dan dari kejadian pagi ini aku juga belajar buat bersyukur. Bersyukur karena dengan adanya suami, masalahnya gak jadi besar. Ayamnya masih bisa ditangkap, dan aku juga dapat pelajaran penting hari ini. Karena terkadang yang menurut kita baik itu belum tentu baik untuk kita. Dan hal-hal seperti kejadian di atas itu bentuk kasih sayangnya Allah
sebagai pelajaran untuk menghadapi hal yang lebih besar nantinya. Biar kita ini para istri-istri bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Nah, Bu, kalau hari ini kamu lagi mau ambil keputusan, jangan buru-buru ya. Tenang dulu, pikirkan baik-baik, dan ingat, jangan gengsi buat tanya suami ya. Karena niat baik kalau nggak pakai cara yang tepat bisa jadi masalah kayak masalahku tadi. Aku Nidia, teman healingmu. Kalau kamu relate dengan cerita ini, like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, biar kita sama-sama belajar jadi manusia yang bermanfaat. Kalau hari ini harimu berat dan hatimu terasa sesak, kamu juga boleh kok mampir sebentar di sini untuk istirahat. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.